berikanku bercanamu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Malam hari ini biar Kau yang menjamah berbicara kepada setiap kami. Sampaikan pesan-Mu pada malam ini buat semua kami Tuhan. Biar firman kehidupan, the bread of life, roti kehidupan diberikan Tuhan buat semua kami hari ini. Yang mengenyangkan setiap hidup kami. Malam ini Tuhan Kau berbicara, singkapkan pewahyuan firman. Dan kami berdoa roh hikmat pengertian yang dari Tuhan diturunkan buat semua kami untuk mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Karena kami tahu Engkau Roh Kudus yang sanggup menjelaskan buat setiap kami dengan cara yang berbeda. Menurut semua kebutuhan, keperluan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Terima kasih buat Bu Selvi yang sudah mengundang saya bisa hadir untuk bisa memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka firman Tuhan pada malam hari ini dari Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana aku berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, background dari kisah ini adalah ketika Musa itu sedang melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir. Kenapa dia melarikan diri? Karena hari itu dia membunuh seorang mandor Mesir dan Fir'aun tahu bahwa mandornya dibunuh oleh Musa yang sebenarnya adalah cucu angkatnya. Dan hari itu Fir'aun berikhtiar, dia pengen banget membunuh Musa. Sebab Musa ini membunuh orang Mesir, mandor kepercayaan Fir'aun. Sejak hari itulah Musa mesti lari meninggalkan Mesir. Dan sampailah dia ke Midian. Midian ini sebuah daerah yang cukup jauh. Kira-kira 483 kilometer. Kalau hari ini di Pulau Jawa, dari Jakarta saudara mesti naik bis atau apa aja, kereta ke Semarang, naik mobil. Setelah itu sampai ke kota Kudus. Itulah kira-kira jauhnya perjalanan dari Jakarta sampai kota Kudus yang di Jawa Tengah. Begitu jauhnya dia lari. Kalau jalan kaki hari itu cukup lama saudara. Mungkin bisa 6-7 hari baru sampai ke Midian. Dan ketika Musa tinggal di Midian. Ini orang yang hari itu berkata, aku mau lupakan semua masa laluku yang di Mesir. Apakah dia pernah jadi orang yang hebat? Dia pernah jadi panglima perangnya Fir'aun yang pernah kalahin Ethiopia. Dia mau tinggalin semua masa lalu itu. Juga rasa pahitnya, kecewanya dan marahnya. Karena kakeknya sendiri mau membunuh dia, mengejar dia. Hari itu, di Midian itu, dia mau mengubur semua masa lalunya. Dan dia memulai sesuatu yang baru di Midian. Berapa lama dia di Midian? Diperkirakan sampai Tuhan panggil dia kembali 40 tahun.
Masa 40 tahun itu Musa menikah, Musa punya anak, Musa punya pekerjaan baik. Dia termasuk orang yang terkenal di Midian sebab mertuanya adalah imam di Midian. Dia punya pekerjaan yang cukup baik, menggembalakan kambing domba, punya keluarga. Semua sudah ada kok hari itu. Semua yang manusia kejar, orang yang terkenal, yang punya harta kekayaan, udah menikah, dia punya semua di Midian. Tapi hari itu saudara, setelah 40 tahun, dia melupakan semua masa lalunya di Mesir. Tiba-tiba Tuhan sedang mengusik kembali hati Musa hari itu. Kita baca dalam cerita ini, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Tapi sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Selama 40 tahun mungkin dia sudah biasa menggembalakan kambing domba di tempat yang sama. Itu tempat daerah yang dia tahu, dia kenal semuanya. Tapi gak ada apa-apa saudara. Tapi satu kali dikatakan dia menyeberang ke tempat padang gurun. Dia menyeberang ke sebuah area yang dia tidak pernah lewati sebelumnya. Dan dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan menyebut itulah gunung Allah. Gunung Horeb. Ketika dia menyeberang ke sebuah area yang baru itu. Tiba-tiba Tuhan menjumpai Musa. 40 tahun sudah biasa hidupnya. Begitu dia coba menyeberang. Tiba-tiba dia berjumpa ketemu dengan Tuhan. Saudara, apa yang sedang kau kerjakan dalam hari-harimu bertahun-tahun? Kalau ada hal yang terus kau kerjakan dengan rutin. Mungkin Tuhan sedang memanggil, menggoda hatimu hari ini. Untuk engkau menyeberang. Dan tiba-tiba kau gak menyadari bahwa engkau sedang masuk dalam sebuah areanya Tuhan. Gunungnya Tuhan, Gunung Horeb. Dan disitulah tiba-tiba Musa mengalami sebuah perubahan. Sebab di sana tiba-tiba Tuhan datang. Dan dia tarik kembali hati Musa. Yang 40 tahun mungkin sudah dingin dengan Tuhan. Kenapa saya katakan dingin? Sebab mungkin dia kecewa dengan Tuhan. Aku tahu panggilanku adalah aku selamat dari kematian di Mesir. Semua bayi laki-laki yang dibuang ke sungai Nil akan dibunuh. Tapi dia lolos. Satu-satunya anak laki-laki. Tapi kenapa Tuhan membiarkan aku dikejar Fir'aun dan mau dibunuh? Apakah Tuhan gak bisa bela aku? Bisa. Apakah Tuhan gak bisa menolong aku hari itu? Bisa. Kalau Tuhan mau ubah hati Fir'aun sedikit aja. Maka dia tidak perlu lari. Dia tetap bisa tinggal di Mesir. Dan dia satu kali akan membebaskan bangsa Israel yang sedang diperbudak di Mesir. Tapi kenapa Tuhan tidak buat itu? Hati yang dingin dan kecewa itu dia bawa dan dia simpan di sini. Tapi hari itu saudara, Tuhan datang menjumpai dia di gunung Tuhan, di Horeb. Dengan apa caranya? Tuhan masuk ke sebuah semak dan itu menyala semak itu. Di padang gurun biasa kok. Kalau saudara biasa pernah ke Israel, itu tempat yang sangat panas. Di mana-mana ada banyak tanaman-tanaman atau di padang gurun itu banyak di pinggir-pinggir jalan di musim panas. Itu rumput-rumput yang mengering dan tiba-tiba angus hitam aja. Itu sudah biasa kok. Dan apalagi di padang gurun yang suhunya sangat panas. Sangat biasa rumput-rumputan semak-semak itu mengering dan terbakar karena panas matahari. Biasa. Tapi hari itu ada yang tidak biasa. Terbakar tapi tidak hangus dan tidak menjadi debu. Mungkin Musa mengamati sekian menit. Kenapa semak yang satu ini tidak habis terbakar. Dan membuat hatinya penasaran. Dan dia melangkah mendekat ke sana. Saudara tahu Tuhan itu punya satu sifat. Dia selalu pengen menarik hati kita. Amin. Dia selalu pengen memberikan attention buat kita anak-anaknya. Supaya kita memandang pada dia dan mendekat kepada dia. Sebab dia sangat suka saudara. Untuk menarik anak-anaknya. Apapun keadaanmu. Untuk mendekat kepadanya. Bahkan orang yang hatinya sudah dingin seperti Musa. Dan Musa hari itu mendekat kepada semak yang menyala itu. Sebab dia penasaran. Kok
tidak kebakar ya. Ketika dia melangkah lebih dekat, tiba-tiba ada suara keluar dari semak duri ayat yang keempat. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Kok bisa dia jawab ya Allah? Hari itu dia nggak tahu kok ini siapa yang bicara. Bukankah cuma semak duri yang menyala, cuma semak-semak biasa yang nyala. Tapi ketika dia dipanggil namanya Musa, Musa. Orang ini langsung tahu, ya Allah. Kenapa saudara? Sebab dia punya sebuah pengalaman di masa lalunya. Dia pernah tahu bagaimana ketika bayi kecil itu dialirkan di atas sungai, mengalir di sungai. Dalam sebuah keranjang. Dia tahu bahkan ketika dia masih bayi. Dia tahu ada sebuah tangan yang sangat ajaib. Yang memegang keranjang itu sehingga tidak tenggelam di sungai Nil. Yang menjaga keranjang itu sampai nggak ada buaya atau kuda Nil di sungai Nil itu. Yang makan anak itu, bayi itu. Dia tahu sekalipun dia masih sangat kecil, masih bayi. Tapi dia tahu ada satu tangan yang menjagai dia. Sampai akhirnya diselamatkan oleh putri Firaun dan tinggal di istana. Dan ketika sekali lagi tangan dan pribadi yang pernah menjaga dia waktu dia dibuang di sungai Nil ketemu dengan dia dan berkata, Musa. Dia langsung tahu, ya Allah. Dia tahu dan dia tahu. Saudara, kalau engkau bergaul dengan Tuhan dan pernah mengalami perjumpaan dengan dia, kita nggak pernah bisa ditipu. Sebab engkau akan tahu apakah ini Tuhan atau ini setan. Engkau akan tahu dan tahu. Dan Musa menjawab, ya Allah, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, jangan datang dekat-dekat. Ketika dia berkata, ya Allah, Hineni, here I am. Dia mau mendekat ke semak yang menyala itu. Tiba-tiba Tuhan berkata, jangan mendekat Musa. Loh, kok gak boleh mendekat? Harusnya hari itu Tuhan berkata, mendekatlah, mendekatlah. Tapi Tuhan yang sama, yang sedang menarik hati Musa hari itu berkata, jangan mendekat Musa. Kenapa saudara? Sebab ketika kau melangkah mendekat dia, Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Kalau engkau pengen mendekat Musa, engkau harus menanggalkan kasutmu. Menanggalkan kasutmu. Dan mungkin dalam sekian detik, sekian menit, Musa yang sudah mau jalan mendekat itu, tiba-tiba berhenti. Sebab Tuhan berkata, kalau mau dekat, kalau mau lebih dekat, tanggalkan kasutmu. Dia berpikir sejenak, ditanggalkan atau tidak. Dan hari itu Musa melepas kasutnya. Dan dia bisa melangkah dengan lebih dekat lagi. Tapi melepas kasut di tengah padang gurun yang panas, berbatu-batu dan bersemak duri. Tidak enak saudara, sakit. Kalau engkau pakai sepatu di padang gurun, ada yang melindungi kakimu. Tapi kalau engkau harus melepas sepatumu dengan tanah yang sangat panas di padang gurun, itu sakit saudara. Tapi hari itu Musa lepas kasutnya. Dan dengan kaki yang tanpa kasut, telanjang kaki, dia jalan mendekati semak yang menyala itu. Walaupun sakit. Tiap kali engkau mau melangkah lebih dekat kepada Tuhan, pasti ada yang sakit dalam hidup kita saudara. Sebab perlu kita tanggalkan banyak ego kita dan hak kita. Bicara mengenai kasut, Alkitab punya beberapa arti kasut itu. Makna yang pertama adalah, itu adalah hak kita. Kalau saudara baca kisahnya pernikahan Boaz dengan Rut. Sebenarnya laki-laki yang harus menikahi Rut yang punya hak, bukan Boaz. Ada satu pria lagi yang harusnya yang paling berhak menikahi Rut dan menebus semua hartanya Elimelek yang udah terjual itu. Tapi laki-laki itu berkata, kalau aku menebus harta milik Elimelek dan aku menikah dengan Rut,
Aku sedang menghancurkan keturunanku dan semua warisanku sendiri. Jadi aku tidak akan mengerjakannya. Dan dia berkata pada Boaz, Boaz, kamu boleh melakukan. Dan tandanya apa? Dia lepas kasutnya. Dia lepas sandalnya. Dia berikan pada Boaz. Ini tanda bahwa kamu yang berhak. Hakku, aku lepas. Kamu yang berhak. Dan akhirnya Boaz yang menikah dengan Rut. Melepaskan kasut artinya engkau melepaskan hakmu. Saudara, tiap kali kita mau mendekat kepada Tuhan, ada hak kita yang sedang kita lepas dan kita tanggalkan. Musa berhak, dia 40 tahun di Midian, dia berhak punya keluarga yang baik. Dia berhak punya pekerjaan yang baik. Dia berhak untuk tenang. Dia berhak mengalami semua yang enak. Dia berhak punya semuanya. Dan dia berhak mengatur masa depannya. Tapi di padang gurun itulah ketika berjumpa dengan Tuhan dia ditanya, beranikah engkau Musa melepaskan apa yang ingin kau kejar dalam hidupmu? Dan hari ini kau taruh, kau lepaskan. Dan kau ikut aku. Itu pertanyaan, tantangan yang sukar. Dan Musa tahu, kalau hari itu dia berani melepas kasutnya, artinya dia akan ikut jalannya Tuhan. Dan dia mesti rela melepaskan semua haknya untuk hidup. Haknya untuk hidup enak. Dan di zona nyamannya. Dia tahu. Tapi di hari itu berani melepaskan kasutnya. Dan Tuhan berkata, baik Musa. Kita akan mulai perjalanan kita pada hari ini. Dan setelah itu Tuhan mulai buat perkara ajaib. Di Horeb, di gunung Tuhan itu. Ada sebuah portal rohani. Mungkin satu kali saudara perlu ke sana. Dan saudara di sanalah. Saudara mungkin sedang berdoa di Horeb. Di Mesir, di Sinai diperkirakan tempat ini. Karena ini ada portal di sana. Apa itu portal? Sebuah batas. Antara dua daerah. Batas. Baru-baru kita dengar berita tentara Amerika nyebrang portalnya Korea Utara dan Korea Selatan. Dia dari Korea Selatan dia nyebrang ke portal itu. Dan hari itu dia ditangkap. Sebab ada batas. Di Horeb ada sebuah portal pembatas di sana. Antara semua yang manusia dan duniawi. Dan yang satu sisi adalah semua yang rohani. Apa yang ilahi, yang dari Tuhan. Ada portal di sana. Waktu dia berkata, stop Musa. Kalau kau pengen masuk ke seberang sini. Ke areaku, wilayahku. Tanggalkan kasutmu dan hakmu. Untuk kita masuk ke areanya Tuhan. Betul. Kehendak kita dimatikan. Dan kita ambil kehendak Tuhan dalam hidup kita. Portal. Seperti apa portal itu? Saya kasih gambaran sederhana. Hari ini saya masukin portal yang jasmani. Ketika saya mulai masuk di tol di Semarang untuk menuju ke Bandung. Ada sebuah portal penutup di sana. Ketika kartu tol ditempel, itu terbuka portalnya. Saya masuk ke sebuah jalan. Tapi yang di sini berbeda, yang di sana berbeda. Sebelum portal itu, banyak traffic light, kemacetan, macam-macam di sana. Yang mesti berhenti, mesti mengalami semua di area ini. Begitu kau masuk ke portal itu, ke jalan tol. Itu sebuah jalan yang tanpa hambatan. Yang kau bisa terus nyetir, gak usah berhenti sampai ke Bandung atau ke Jakarta. Dan Tuhan berkata, portalku ini yang supranatural. Kalau engkau mau masuk ke sana, aku akan mengalami sebuah perjalanan supranatural yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Tapi harus ada yang ditinggal. Hak kita saudara. Dan Tuhan mulai buat keajaiban buat Musa. Dia berkata, Musa lemparkan tongkatmu hari ini. Dan Musa lempar tongkatnya. Dan tongkat yang biasa itu berubah menjadi ular. Dan Tuhan berkata, pegang ekornya, dipegang. Kembali jadi tongkat. Masukkan tanganmu ke jubahmu. Dan dia keluarkan tangannya kusta. Tuhan berkata, masukkan kembali. Dia tarik keluar. Tangannya menjadi tahir kembali. Tuhan mengomong, hari ini Musa, kau masukin portal supranatural dalam hidupmu.
Karena engkau mau menanggalkan semua hakmu sejak hari ini. Kita ini saudara semua, termasuk saya. Kita orang yang berjuang mati-matian buat hak kita. Ini hakku, ini kepentinganku, ini keinginanku. Dan hari ini kau tidak mau satupun orang yang coba merebut, mengambil hakmu. Tidak akan. Tapi Tuhan mengajar dalam firman-Nya sedang berbeda saudara. Kalau dunia berkata, perjuangkan hakmu, pertahankan hakmu. Justru Tuhan berkata, lepaskan hakmu. Itu yang membuat kita ini berbeda. Tapi saudara tahu, setiap kali engkau berani melepaskan hakmu, maka yang supranatural akan datang dalam hidup saudara. Amin. Setiap kali engkau berani melepaskan yang dari ego dari dirimu, dia akan mengerjakan yang supranatural dalam hidupmu. Keajaiban sedang menunggu di depanmu. Dan akan bersama-sama engkau berjalan keajaiban itu. Sampai kau lihat semua jalan-jalanmu seperti jalan tol. Yang tidak ada lagi yang bisa menghambat. Sebab Tuhan dan mujizatnya sedang berjalan bersama dengan saudara. Amin. Dunia mengajar HAM, hak asasi manusia. Dan diperjuangkan hari-hari ini. Sementara Tuhan berkata, beranikah engkau melepaskan itu? Dan hari itu Musa melepaskan. Dan sebuah perjalanan rohani siap dikerjakan bersama dengan Tuhan. Orang kedua saudara, yang hari itu mesti menanggalkan kasutnya di Alkitab. Mungkin cuma 2 orang, saya coba periksa di Alkitab, saya nggak nemu yang lain. Orang yang kedua adalah Yosua 5, 13-15. Yosua pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah akan kau dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Orang kedua yang ditemui oleh Tuhan adalah Yosua. Hari itu Yosua sedang pergi kemana-mana, dia perang. Dan dia menghadapi semua kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam perjalanannya. Dan hari itu dia mesti menghadapi satu kota yang sangat kuat, Yeriko. Yang temboknya sangat tebal. Yang mungkin 2-3 meter tebalnya tembok itu. Dan dia nggak tahu bagaimana cara merobohkan tembok itu. Dan Yosua dikatakan sudah dekat dengan Yeriko. Tapi saya percaya pemimpin Israel Yosua ini, dia punya semua strategi. Dia sudah mengatur semua planning, rencana. Bagaimana menaklukkan kota yang sangat kuat ini. Dia pasti punya rencana. Sebab tidak mungkin dia datang ke Yeriko tanpa rencana. Dia menyiapkan pasukannya. Nanti bagaimana untuk menaiki tembok itu. Bagaimana menerobos masuk ke dalam. Merobohkan mungkin pintu-pintu gerbangnya. Dia punya strategi. Udah sangat dekat. Tapi ketika dia sangat dekat. Tiba-tiba panglima bala tentara Tuhan muncul di hadapannya. Yang dia tidak tahu sebenarnya. Dia tanya, kamu kawan atau lawan? Dia tanya, kamu kawan atau lawan? Dan dia berkata, akulah panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua mendengar itu, dia tersungkur, dia menyembah. Ini pasti bukan malaikat. Sebab malaikat tidak boleh disembah. Buat orang-orang Yahudi, mereka tahu, malaikat tidak boleh disembah. Satu-satunya yang disembah adalah Tuhan saja, betul? Kalau Yosua sampai tersungkur menyembah, dan pribadi tidak menolak loh. Kalau dia malaikat dia menolak, jangan sembah aku. Yang boleh sembah cuma Tuhan. Dan dia terima penyembahan itu. Artinya yang sedang menjumpai Yosua adalah Tuhan. Dia panglimanya dari seluruh tentara di kerajaan surga. Dia pemimpin utamanya. Dan Yosua tersungkur menyembah dan berkata, engkau pengen bicara apa? Tapi dia gak bicara apa-apa saudara. Dia cuma berkata,
tanggalkan kasutmu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Selesai dia bicara, dia hilang. Apa maknanya saudara? Apa artinya? Yosua, kamu punya semua planning dan rencana yang sangat bagus menaklukkan Yeriko. Boleh tidak aku mengintervensi semua rencanamu, hakmu, rencanamu, planningmu untuk merobohkan Yeriko. Boleh tidak engkau tanggalkan itu hari ini. Dan biarkan aku yang intervensi dan bekerja untukmu. Dan menyelesaikan peperanganmu yang besar ini. Dan Yosua lepas haknya. Silahkan Tuhan, kerjakan. Dan di pasal 6 kita lihat bagaimana Tuhan perang buat Yosua dan orang Israel. Memberikan kemenangan yang besar. Tapi kemenangan besar itu diawali dari Yosua menanggalkan kasutnya. Aku mau ikut dan dengar apa yang kau inginkan Tuhan dan bukan planningku. Saya tahu kita semua punya rencana besar dan hebat. Dan kadang-kadang Tuhan pengen masuk mengintervensi, memberikan caranya. Apakah engkau rela kalau Tuhan akan mengatur hidup kita? Ataukah engkau ngeyel, ngotot berkata, enggak Tuhan. Ini yang the best, ini yang terbaik. Beranikah engkau mengizinkan dia mengintervensi hidupmu dan berkata, boleh enggak aku yang take over dan mengambil alih dan mengerjakan buat hidupmu. Kalau kau izinkan dia bekerja, dia akan kerja dengan sangat perfect, luar biasa. Yeriko roboh dari pihak Israel, tidak perlu satupun korban. Tidak perlu orang mati dari pihak pasukan Yosua. Sebab Tuhan yang merobohkan tembok itu. Apa yang Tuhan ajarkan? Kelilingi Yosua 6 hari. Diam. Tak usah ngomong. Diam. Pada hari yang ke-7. Kelilingi lagi. Dan pada putaran terakhir. Bersorak. Nanti aku kerja. Dia berkata diam. Itu perintahnya diam. Kadang-kadang untuk diam susah saudara. Betul. Orang yang punya hak mempertahankan haknya. Dan kau merasa dirugikan. Aku akan terus berjuang dan bicara tentang hakmu. Kau akan berargumen pada siapapun juga. Ini loh aku, ini loh aku, ini loh aku. Tapi Tuhan berkata diam. Bisa enggak saudara kita diam? Jujur, susah untuk diam. Kita bicara, membela diri, ngomong semua. Kita gampang. Tapi dia berkata, diam. Diam. Saya ini orang yang belajar diam saudara. Tapi diam itu enak gak? Kadang-kadang tidak enak. Harus diam. Tidak enak. Di tengah semua keadaan yang tidak enak. Dipersalahkan orang, diapain orang. Harus diam. Dan saya kerjakan bertahun-tahun. Dalam segala macam pencobaan, problem. Saya tutup mulut. Dan saya cuma buka kepada dia. Tuhan, Engkau kan tahu semua. Manusia tidak perlu tahu. Engkau tahu. Yang penting di antara kita. Engkau tahu. Sudah Tuhan, cukup. Dan saya tutup mulut. Dan itulah kemenangan yang paling besar. Di hari ke-7 yang terakhir. Di putaran yang terakhir. Dia bersorak. Dan tembok itu roboh keluar. Dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Dan hari itu orang Israel tinggal lompat masuk ke dalam. Dan dia pukul musuh yang ketakutan itu. Dan dia menjarah. Dan dia pulang dengan sebuah kemenangan yang besar. Kenapa? Hari itu dia pakai cara Tuhan. Dia pakai cara Tuhan. 2 minggu lalu kami dapat seorang tamu yang datang ke gereja. Dia orang Amerika. Dia ngisi di kebaktian youth anak-anak muda kami. Seorang wanita bernama Amanda. Amanda Hedges apa namanya, kita gitu, orang Amerika. Diundang karena kami tertarik dengan apa yang dia ceritakan tentang hidupnya. Ini adalah seorang atlet di Amerika.
yang dalam sekian tahun lalu dia memenangkan pertandingan Olimpiade Amerika. Ketika dia masih usia SMA. Dia menang juara 1. Dan pemerintah memberikan beasiswa untuk kuliahnya. Dan dia menyiapkan kuliahnya dan diberikan beasiswa. Dan dijanjikan kira-kira 270 juta rupiah, hitungannya rupiah. Untuk dapat uang jajan dia. Selama dia kuliah, dibayarin semua. Dia atur hidupnya dengan sangat bagus. Tiba-tiba waktu dia berdoa, Tuhan berkata, pindah Indonesia. Layani anak-anak panti asuhan. Dia merespon, ya Tuhan aku mau. Tapi aku kuliah dulu ya. Aku selesaikan beasiswaku karena ini lumayan dapat uang. Aku urus semua urusanku. Selesai dan aku ke Indonesia pindah. Tapi Tuhan berkata tidak. Sekarang kamu pindah. Nah ini bagaimana beasiswanya? Tapi ini wanita yang hebat. Baru usia 16 atau 17 tahun. Dia berkata pada mamanya, "Ma, gimana?" Tuhan ngomong. Mamanya berkata, "Berangkat." Kalau Tuhan yang suruh, berangkat. Dan dia searching panti asuhan di Jakarta. Dia dapat, tapi gak ada respon. Ya sudah gak ada respon, aku kuliah kalau gitu. Sampai satu kali Tuhan ngomong, tidak, berangkat. Punya panti asuhan tidak ada yang undang kamu, tetap ke Jakarta datang. Dan dia kira datang ke Jakarta. Dan singkat cerita tinggallah dia Jakarta. Di sebuah panti asuhan. Melayani anak-anak. Dan dia cerita, itulah masa yang sukar dalam hidupnya. Panti asuhan miskin. Jorok. Dia berkata dia pernah digigit tikus di panti asuhan itu. Karena tempatnya jorok. Dan kedua, gak ada AC. Digigitin nyamuk tiap malam. Dan yang ketiga, anak-anak di panti asuhan itu banyak kutunya. Dan dia ketularan. Dia berkata, aku tidak kuat di Amerika. Aku harus sekolah dengan sangat baik. Aku punya rumah dengan kolam renang. Punya mobil, semua nyaman. Tapi dia panggil aku menyeberang ke sebuah tempat yang sama sekali tidak enak. Dia melepaskan haknya hidup untuk nyaman. Dan tinggal di panti asuhan yang ada tikusnya. Yang banyak nyamuk. Dan dia kena kutuan karena anak-anak di sana penuh dengan kutu. Dan satu kali yang paling berat, panti asuhan terbakar habis. Dan dia di luar panti asuhan, dia lihat semua habis. Dan dia nangis, Tuhan kenapa kau bawa aku ke sini? Aku tidak kuat, aku pulang aja ke Amerika. Tapi Tuhan berkata tidak, jalani. Dan dia melewati semua proses yang tidak mudah itu. Dan dia beraku tahu, aku harus di Indonesia dengan panggilan ini. Dan kami panggil dia ke gereja, cerita hidupmu. Sebab kita sedang mendengarkan sebuah cerita, bukan orang sukses yang kita dengarkan. Tapi kita mendengarkan sebuah cerita, orang yang menanggalkan haknya. Dan orang yang mau ikut Tuhan. Jarang kita dengar undang orang datang ke gereja untuk mendengar kesaksian, bukan karena sukses. Dia bersaksi karena dia harus mentaati Tuhan. Walaupun yang dia hadapi susah. Kami ingin mendengar cerita itu. Supaya kami diajar jalan di jalan yang sama. Menanggalkan hak kita. Dan kita ikut dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, tanggalkan hakmu. Tapi yang kedua saudara, apa artinya menanggalkan kasut? Kita nggak usah baca ya di Yesaya 21-4. Ketika dua bangsa berperang dan dia menaklukkan satu bangsa, maka semua tawanan akan ditelanjangi, pakai celana aja, kemudian kasut mereka dilepas dan mereka semua dibawa jalan. Mungkin sekian ratus, sekian ribu tentara akan dibuka bajunya, pakai celana aja dan pakai sendalnya dibuka juga dan jalan. Kenapa? Supaya tawanan gak bisa melarikan diri. Sebab medannya berat. Kalau mereka tidak berkasut dan mereka melarikan diri nekat, akan sangat susah dan sangat sakit kaki mereka. Sebab akan kena batu-batu, kepanasan dan kena duri. Sehingga tawanan yang ditangkap ini, kalau dilepas kasutnya, pasti tidak melarikan diri. Jadi hari itu mereka lepas semua tawanan kakinya, sepatunya. Supaya mereka tidak usah melarikan diri. Melepas kasut artinya
memberikan hidup menjadi tawanannya Tuhan. Dan kau tidak lari dari semua pasukannya Tuhan. Sebab Tuhan sudah menangkap hidupmu. Kasutmu dilepas supaya kau tetap bisa jalan bersama dia. Dan kau tidak melarikan diri dari dia. Kita ini tawanannya Tuhan, saudara. Betul. Dan dia tidak pengen satupun dari kita melarikan diri. Itulah kenapa kasut di kakinya harus dilepas. Ditawan. 2 Samuel 19:30 kisah bagus tentang Mephiboset. Ketika Daud berperang dengan anaknya Absalom, Daud memilih meninggalkan haknya dan dia lari dari istana. Supaya biar Absalom aja yang duduk di tahta, dia melarikan diri. Dalam pelarian itu banyak orang ikut dengan dia. Dan salah satu yang mau ikut dengan Daud adalah Mephiboset, anaknya Yonatan. Ketika dia mendengar Daud mau pergi, dia berkata pada hambanya namanya Sibah, tolong pelanai keledaiku. Aku pengen ikut dengan Daud pergi. Tapi Sibah gak mau. Sibah pergi sendiri bersama dengan Daud. Dan dia meninggalkan Mephiboset. Dan dia berkata pada Daud, anak tuanmu dulu itu, anaknya Saul, cucunya Saul, gak mau ikut sama kamu. Dan ketika Daud dengar, dia marah. Dan dia berkata, oke Sibah, karena kamu yang setia. Semua warisan dari Saul untuk Mephiboset, aku bagi 2. Separuh ambil kamu, separuh buat dia. Dan Sibah ketawa, dia dapat warisan dari Saul banyak. Ketika akhirnya Daud pulang kembali ke istananya, Mephiboset menjemput Daud. Dan dia berkata, Tuhan, aku senang kamu pulang. Tapi Daud yang marah hatinya berkata, Mephiboset, maaf, aku sudah memberikan separuh warisanmu dan hartamu kepada Sibah. Mephiboset berkata, Tuanku, aku ini difitnah. Aku mau ikut dengan kamu. Tapi hambaku tidak menyediakan pelana keledaiku. Dan aku gak bisa pergi sebab aku lumpuh. Daud berkata, terlambat. Aku sudah bagi warisan separuh buat hambamu. Satu perkataan yang hebat diucapkan Mephiboset. Gak apa-apa Tuhan, biar semua diambil dia. Aku sangat senang dan sangat bahagia. Aku mendengar kabar Tuhan sudah pulang. Tuhan pulang dengan selamat. Sudah cukup. Semua warisanku diambil Sibah biar. Tapi aku bisa ketemu dengan engkau. Dan kita duduk kembali. Semeja kembali. Karena kau sudah pulang. Aku gak pengen warisan. Aku cuma pengen dengan engkau. Seperti masa lalu. Sebelum engkau lari. Kita duduk semeja, sehidangan. Dan kita bisa bicara banyak. Saudara, ada orang yang hebat saudara. Yang haknya direbut oleh hambanya. Diserahin. Ambil aja semua. Lebih penting ketemu dengan engkau Tuhan. Saudara, bisakah engkau dalam hidupmu cuma punya satu desire, kerinduan. Asal aku bisa semeja dengan engkau Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Sekalipun aku dicurangin orang. Dijahatin orang. Orang berbuat apa saja silakan. Tapi yang penting aku tetap bisa semeja dengan engkau. Dan kita bisa makan bersama. Saya tahu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi Tuhan sangat suka dengan orang yang seperti ini saudara. Melepaskan haknya. Filipi 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan kita memberikan teladan terbaik dalam urusan melepaskan hak. Dia adalah Allah, Tuhan yang maha segala-galanya. Di surga, dia terima semua penyembahan. Dia duduk di tahta. Semua menyembah tersungkur. Kemuliaannya, semua dia punya di surga saudara. Tapi ini Tuhan yang melepaskan keilahiannya
kekalahannya. Dan apa yang dia kerjakan? Mengambil rupa seorang hamba. Bukan manusia loh. Rupa seorang hamba. Kalau dia mengambil rupa seorang manusia bisa kok. Manusia yang jadi raja. Tetap keren saudara. Manusia yang punya kuasa, oh keren. Tapi dia mengambil sebuah posisi. Manusia yang paling rendah, hamba. Dari posisi yang paling tinggi Tuhan. Menjadi orang yang paling rendah, hamba saudara. Karena hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berhak mengatur dirinya. Dia pilih posisi itu. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia pilih itu. Kita yang anak-anak Tuhan. Kita harusnya ikut dengan apa yang dia sudah pilih. Mengambil posisi sebagai hamba. Hineni. Kita diajar banyak tentang hineni. Tentang hati hamba kita diajar. Tapi sumber bukan cuma pengajar. Tapi pelaku hineni yang paling dahsyat. Tuhan Yesus kita. Amin. Berat loh saudara. Dari posisi paling tinggi. Dan turun di paling bawah. Paling rendah. Tapi dia lakukan. Untuk apa saudara? Hanya satu hal. Menggenapkan rencana Bapaknya. Amin. Kita semua harus sama. Menggenapkan rencana Bapa di dalam kehidupan kita. Karena cara lain. Meninggalkan hak kita. Dan kita mengambil rupa seorang hamba. Ketika Musa berani melangkah melepas haknya. Melepas kasutnya. Tuhan berkata, engkau akan ada di holy ground. Tempat yang kudus adalah wilayahnya Tuhan. Kalau engkau berani, engkau akan masuk ke wilayahku. Dan sejak hari itulah Tuhan berkata, kita akan jalan bersama Musa. Dan Musa melihat semua mujizat, keajaiban. Sejak hari itu dia masukin portalnya Tuhan. Dia menyaksikan mana turun selama sekian puluh tahun. Dia lihat air keluar. Dia lihat semua keajaiban. Dia lihat keajaiban di Goshen. Dia lihat semua. Kalau Musa hari tidak pernah menanggalkan kasutnya. Orang tidak pernah kenal Musa. Sebagai pemimpin pertama dari orang Israel. Pembebas orang-orang yang diperbudak di Mesir. Nama Musa tidak pernah tercatat. Dia tidak pernah tercatat. Terima 10 perintah Allah. Yang setelah sekian ribu tahun. Kita masih ingat nama itu Musa. Di mana mulainya? Waktu sepatunya, kasutnya dia lepas. Ternyata itu berefek besar dalam hidupnya. Yang dia pikir hilang. Dikembalikan dengan sangat luar biasa. Dia diangkat sangat tinggi. Saudara melepaskan kasut. Bukan artinya kehilangan segala-galanya. Dia sedang menyiapkan kasut yang baru. Kasutnya Tuhan. Sendalnya Tuhan. Kau berjalan dalam semua keajaiban yang luar biasa. Amin. Musa berhasil. Dan hari itu dia menang. Amin. Saya berdoa firman Tuhan hari ini. Sedang bicara dalam hidup kita saudara. Dengan sangat kuat. Menanggalkan hakmu. Dan kau izinkan dia berperkara dengan hidupmu. Dan semua yang besar yang ajaib dia berikan dalam hidupmu. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. Kita naikkan pujian. This is your holy place. This is your secret place. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami tahu kami bisa bertemu dengan Engkau. Mendekat kepadamu di tempat kudus-Mu Tuhan. Dan tidak ada cara lain untuk masuk ke tempat kudus-Mu itu Tuhan. Menanggalkan ego kami. Menanggalkan semua hak hidup kami. Dan kami berserah pada juru selamat kami. Disitulah kami bisa berjumpa dengan Engkau. Selama kami pertahankan hak dan ego kami. Kami tidak bisa masuk ke holy ground. Tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
This is your holy place. This is your secret place. We feel your love and grace as we stand face to face. Now let your kingdom come. Now let your will be done. This is your holy place. This is your secret place. This is your holy place. This is your secret place. We feel your love and grace as we stand face to face. Now let your kingdom come. Now let your will be done. This is your holy place. This is your secret place. This is your holy place. This is your secret place. We feel your love and grace as we stand face to face. Now let your kingdom come. Now let your will be done. This is your holy place. This is your secret place. Di ayat ke-6 dari Keluaran 3, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Selesai dia tanggalkan kasutnya, Tuhan berkata, akulah Allah Abraham. Abraham yang mana? Abraham yang mana? Bukan Abraham yang belum diproses. Bukan Abraham yang belum tanggalkan kasutnya. Tapi dia berkata, aku Allah Abraham. Abraham yang sudah pernah melepaskan kasutnya dan haknya. Abraham punya hak tinggal di Ur Kasdim dengan keluarga yang kaya, dengan bisnis yang bagus, semua yang baik di Ur Kasdim. Sampai satu kali aku berkata, keluar Abraham. Dan dia keluar dari Ur Kasdim. Dia tanggalkan haknya untuk hidup enak dan tenang di sana. Dan dia jalan ke sebuah negeri yang dia tidak pernah tahu. Dia lepas kasutnya. Dan dia pernah lepas kasutnya lagi waktu dia punya anak Ishak. Dan aku berkata, berikan kepadaku anak itu. Dan sekali lagi Abraham menanggalkan kasutnya untuk berhak punya anak perjanjian. Dan dia taruh di mezbah anak itu. Aku Allah Abraham. Abraham yang sudah tanggalkan haknya untuk hidup enak dan baik. Aku adalah Allah Ishak. Bukan Ishak yang belum diproses, tapi Ishak yang pernah menanggalkan kasutnya. Ini anak yang pernah usia 30 tahun. Dia diikat di atas mezbah dan mau dibunuh oleh Abraham. Dan anak ini diam, tidak berontak. Dia menyerah, kalau mesti mati aku mati.
tanpa pemberontakan. Hak hidupnya dia taruh hari itu. Dan dia pernah juga berkali-kali dia gali sumur Abraham dan direbut musuh. Dia kali direbut, haknya punya sumur diambilin orang. Dan dia lepaskan semua itu. Sampai Tuhan berikan dia Rehobot. Dan dia bisa tinggal di sana. Ini bukan Ishak yang belum diproses. Tapi ini Ishak yang sudah menjalani, melepaskan kasutnya. Dan diproses dan jalan bersama dengan aku. Aku Allahnya Ishak. Dan aku juga Allahnya Yakub. Bukan Yakub yang penipu. Bukan Yakub yang penjegal. Bukan Yakub yang curang dan penipu dan jahat itu. Tapi Yakub yang sudah ketemu sama aku di Peniel. Yang dia bergumul, bergulat dengan aku. Dan dia menang. Dan aku berkati Yakub. Engkau bukan lagi Yakub. Tapi kau Israel. Aku bangga menjadi Allahnya Abraham. Aku bangga jadi Allahnya Ishak. Aku bangga menjadi Allahnya Yakub, Israel. Dan hari ini Musa, kalau engkau menanggalkan kasutmu, aku pun akan bangga menjadi Allahnya Musa hari ini. Dia berani menempel namanya Jehovah, tempel dengan Abraham, Jehovah dengan Ishak, Jehovah dengan Yakub, Jehovah dengan Musa. Dan saya rindu satu kali dia tempel nama saya, Allahnya Victor. Sebab saya tanggalkan kasut. Dan berkata Tuhan, jalan bersama aku. Aku Allahnya Derian. Aku Allahnya Ibu Selvi. Aku Allahnya Boas. Dia bangga tempel nama kita sesudah namanya. Tapi sampai kau letakkan hakmu dan kasutmu, dia tempel namamu, melekat dengan namanya. Seperti dia panggil Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan kau yang tolong setiap kami. Berikan kesanggupan buat kami Tuhan. Menaruh hak hidup kami. Dan kami ikut Engkau Tuhan. Kami ikut Engkau dengan caramu dan dengan jalanmu. Bawa kami jalan bersama Engkau. Dan tidak pernah lari meninggalkan Engkau. Jadikan kami tawananmu Tuhan. Jadikan kami tawananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum malam ini selesai saudara. Kalau ada orang-orang tempat ini yang kau merasa ada hakmu yang diambil, dicuri, dan kau sedang tidak terima. Maukah malam ini kau melepaskannya? Kalau ada 1-2 orang yang sepanjang firman disampaikan, kau berkata itu aku Tuhan. Saudara boleh maju. 1-2 orang tidak apa-apa. Saya mau doakan saudara. Sampai engkau menang. Dan kau jalan bersama dengan Tuhan. Sampai kau lihat apa yang kau pikir hilang. Dipulihkan, dikembalikan. Kalau ada saya undang maju ke depan saudara. Saya mau doakan pada malam hari ini. Melepas, melepas, melepas. Kirana basyandara labayana marana basyandara labakana. Kora labayana marana basyandiri dibikana mayana. Kira labayana marana basyandara labakana basyandara. Koryana marala basyandara labakana basyandara. Mendekati holy ground-nya Tuhan. Mendekati holy ground-nya Tuhan. Di tempat kudusnya mendekat, 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 mendekat. Mendekat ke tempat kudusnya Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Berikan anugerah-Mu kesanggupan, kekuatan buat kami. Untuk menaruh hak kami, melepaskan hak kami. Sampai kami lihat tangan yang perkasa mengubah keadaan kami. Datang masuk ke holy ground-nya. Biarkan altar jadi holy ground pada malam hari ini. Biarkan tempat jadi holy ground. Ada orang-orang yang menaruh hanya melepaskan haknya. Dan dia tunggu Tuhan bertindak. Sampai semua Yeriko, tembok-tembok itu diruntuhkan. Sampai semua penghalang diruntuhkan. Dan kau alami kemenangan yang luar biasa.
Dia datang di holy ground-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu dia lepas semua. Yang sedang dia perjuangkan dia lepas hari ini. Yang sedang dia perjuangkan dia lepas hari ini Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak Tuhan. Bertindak. Ini tempat kudusnya. Ini tempat kudusnya. Biar kau jumpa dengan dia. Biar kau berjumpa dengan dia. Sampai kau diberikan kemenangannya. Sampai diberikan kemenangannya. Sampai diberi kemenangannya. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kerelaan. 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 Kerelaan dalam nama Yesus. Bertindak dalam hidupnya Tuhan. Sampai dia menang dalam nama Yesus. Kira lama kana masyandi di bekana mayana maratasa. Kora lama syandara bakana masa. Kara lama syandara bakana mah. Bertindak. Bertindak Tuhan. Bela. Bela hidupnya. Bela Tuhan. Bela hidupnya. Dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Bela hidupnya. Jangan ditinggalkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seberat apapun juga. Sepahit apa, sesakit apa. Kalau kau berani melepaskan hakmu dan kasutmu. Jangan memberikan kasut yang baru dalam hidup. Memberikan kasut yang baru dalam hidup. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar dia berjuang buat hidupmu. Biar dia memperjuangkan perkaramu sampai menang. Biar dia memperjuangkan perkaramu sampai kau lihat kemenangan. Izinkan dia berjuang untuk perkaramu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Berikan terang. Berikan terangmu hari ini. Dalam nama Yesus. Berikan terang. Pegang. Beri terangmu, pegang hidupmu. Dalam nama Yesus. Kirana masyandara bayana barala bakana mas. Korala masyandara la bakana. Kau yang memenangkan perkaranya Tuhan. Kau pembela hidup kami. Kami tidak takut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Korala masyandara la bakana mas. Dia ada berdiri di holy ground, tempat kudus dan kau yang membela hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Korala masyandara la bakana. Kau yang tolong semua umatmu juga pada malam hari ini Tuhan. Kau yang menolong hidup setiap kali, membela hidup kami. Tiap kali kami meletakkan hidup kami. Engkau akan menyertai kami, memberikan kemenangan yang luar biasa. Yang tidak pernah kami bayangkan. Malam ini berkati AOC Tuhan. Berkati Bu Selvi. Berkati semua pengurus di tempat ini. Berkati. Dan biar hari ini jaminan Tuhan turun di tempat ini. Jadi holy ground, tempat kudus. Di mana kau menjumpai kami di tempat ini. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati.